Toyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Eruska Wulandari 5. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menerangkan penjelasan tentang kitab Minahus Saniyah halaman ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha muhabbatut tila'in nasi 'alal ibadati wa ghairihi. Dan diantaranya senang menampakkan kebaikan terhadap ibadah dan selain daripada ibadah. Qala asy-syaikhu Abul Hasanu As-Sazili rahimahullahu taala, berkata Asy-Syaikh Abu Hasan As-Sadzili, semoga memberi rahmat siapa Allah Ta'ala, min adurri syai'in alal muridina, sesuatu yang paling bahaya terhadap murid-murid, al-iktharu minal a'mali as-solihat, adapun memperbanyak amal-amal soleh, yahmadu ala dzalika, memuji atas amal-amal soleh, id la yazdadu bikasrotiha, karena tak akan ada bertambah darinya, illa qordan wa maqtan, kecuali penolakan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yakhfa ala katsirin minal muridina, dan hal ini sesuatu yang samar yang jarang disadari oleh murid-murid. Wa min huna aujaba alal muridi, dan dari sini mewajibkan terhadap murid-muridnya al-israru bi amalihi, untuk merahasiakan atas amal-amal solehnya, hasbi tokotihi, hingga menurut kemampuannya, hatta yakwi wa yatamakkinu, sehingga ia mampu dan mempunyai kedudukan. Wa qala aidon, dan dikatakan juga, rubbama yaf'ulul muridu amron, dan terkadang yang diperbuat al-muridu, siapa murid, amron yahmadu alaihi, sesuatu yang mendapat pujian, wala yaqsiduhu fayadhunnu, dan bukan bertujuan untuk mengira-ngira, annahu muhlisun, karena sesungguhnya ia ikhlas, wal halu annahu mara'un dzalika, dan keadaannya sesungguhnya ia adalah orang yang riya, wa dzalika, dan begitu juga ka'annahu yaraddu masalan, ia melakukan sesuatu ketika mayu'tihi lahu, apa yang diberikan kepadanya, annahu, kepada manusia, fayahmiduhun nasu, yang memuji manusia, ala dzalika fayasfa ila, terhadap dan mendengarkan, ilal mahdihim fayarji'uhu, pujian mereka, fayarji'uhu amalihi ila riya'u, niscaya amalnya karena riya, walau lam yaksid zalika awalan, walaupun tidak bermaksud dari awal. Wa minha tarakul amalu min ajlin nasi, dan daripadanya adapun meninggalkan pekerjaan karena manusia. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, berkata siapa Fudail bin Iyad, semoga memberi rahmat siapa Allah taala, tarkul amalu min ajlin nasi riya'u, adapun tarkul amalu min ajlin nasi riya'u, adapun meninggalkan pekerjaan karena manusia ialah ingin dipuji, wala amalu min ajli, dan adapun pekerjaan karena annasu syirku, manusia ialah syirik, wal ikhlasu an yu'afikal haqqu ta'ala minhuma, dan adapun ikhlas menyembuhkan siapa Allah yang maha benar dan luhur dari riya dan syirik. Wa makna dzalika anna man azama, dan adapun makna tersebut sesungguhnya melanggengkan, alal ibadati wa tarakiha, atas ibadah, meninggalkan ibadah, muhafatan an yaroha, karena takut akan melihat siapa annasu manusia, kepada amal ibadah, fahuwa mura'un, maka adapun ibadah ialah ingin diperhatikan, li'annahu taraka minal ajli, karena sesungguhnya meninggalkan ibadah min ajlin nasi, karena manusia, amma law tarkaha liyaf'alaha, dan apabila meninggalkan ibadah itu melakukan ibadah, fil khulwati fahadha mustahabun,
di tempat yang sunyi, maka adapun yang demikian itu sunnah. Illa antakuna faridatan, kecuali adanya ibadah itu wajib, au zakatan wajibatan, atau zakat wajib, au yakuna mimman yaftada bihi fal jahru fi dzalika afdal. Ada termasuk orang yang pengikutnya dengan man fal jahru fi dzalikal afdal, maka adapun ibadah secara terang-terangan dalam ibadah itulah yang lebih utama. Baiklah, penjelasan dari yang telah saya baca tadi, yang tergolong riya samar yang dijelaskan oleh Syekh Abu Al-Wahhab Al-Sya'rani selanjutnya adalah senang ketika menjadi pusat perhatian dalam ibadah atau selainnya. Syekh Abu Al-Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu berkata, salah satu yang sangat membahayakan bagi murid adalah memperbanyak amal solih agar ia dipuji di atasnya, karena tidak akan ada yang bertambah darinya kecuali penolakan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuatu yang sangat samar yang jarang disadari oleh murid. Karena itulah beberapa ulama mewajibkan murid untuk sekuat tenaga menyamarkan amal solihnya hingga ia kuat dan mampu tetap stabil secara psikologis ketika amal solihnya itu diketahui oleh orang lain. Syekh Abu Al-Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu berkata, terkadang seseorang murid itu berbuat sesuatu yang lalu ia mendapat pujian, meskipun sebenarnya bukan pujian yang menjadi tujuan awalnya. Lalu ia berkata dalam hatinya, aku ikhlas kok. Pada titik ini, sesungguhnya ia adalah seseorang yang riya. Begitupun juga ketika ia melakukan sesuatu yang lalu ia diberi imbalan, dan ia menolak imbalan tersebut karena ingin menjaga diri. Lalu ia dipuji akan hal itu, dan ia mendengarkannya dengan seksama ketika mendapat pujian tersebut. Niscaya amalnya itu terkategorikan sebagai amal karena riya, meskipun ia tidak berniat seperti itu dari awal. Dan yang tergolong riya samar selanjutnya adalah meninggalkan amal karena manusia. Syekh Fudoli bin Iyad berkata, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Beramal karena manusia itu perbuatan syirik, dan ikhlas adalah ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan kalian dari riya dan syirik. Syekh Abdul Al-Wahhab Al-Sya'rani memaknai dahulu ini dengan bahwa sesungguhnya jika seseorang itu melakukan ibadah namun mengurungkannya karena takut ibadahnya itu akan diketahui kepada yang lainnya, maka ia orang yang riya karena ia meninggalkan ibadah karena manusia. Namun apabila ia meninggalkan atau melakukan ibadah tersebut untuk kemudian dilakukan di tempat lain yang tidak terlihat oleh manusia, maka hal ini tergolong mustahab, sesuatu yang semestinya lebih baik kita lakukan, kecuali jika yang ia tinggalkan adalah sesuatu yang fardu, zakat, wajib, atau itu adalah sosok yang memiliki banyak pengikut, maka baginya itu menunjukkan amal soleh itu lebih utama daripada menyamarkannya. Toyib, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya sebagai pemateri pertama, dan mungkin akan dilanjutkan selanjutnya kepada pemateri kedua oleh Ukhtina Ufi. Syukron alal ihtimamikum jami'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.